Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini ya kita lebih banyak yang hadir lebih banyak di rumah ya daripada yang di sini, saudara, karena kita juga ikuti setiap imbauan pemerintah ya. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan mengenai tentang bagaimana mengalahkan ketakutan ya, bagaimana mengalahkan ketakutan. Kalau kita ikutin saudara ya media sosial saat ini, berita-berita, kita melihat bagaimana kepanikan orang-orang, kepanikan masyarakat menghadapi atau melawan COVID ini saudara ya. Bagaimana suatu produk susu menjadi rebutan ya. Kemudian bagaimana kita melihat harga obat-obat yang melonjak tinggi dan juga banyak juga obat-obat yang tidak ada di pasaran. Kemudian kita juga banyak mendengar orang-orang yang kita kenal, yang kita kasihi dipanggil pulang ke rumah Bapa. Banyak sekali saudara, dan saya percaya ini mungkin menimbulkan satu ketakutan di dalam hati kita. Nah, pada waktu saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya tahu apa yang harus kami lakukan di tengah-tengah situasi seperti ini Tuhan. Ketakutan begitu mencengkram dan menguasai penduduk ya. Bukan saja penduduk kota ini, bahkan silat penduduk Indonesia, bahkan juga di luar negeri. Nah, pada waktu saya berdoa, tiba-tiba saya mendapatkan satu ayat ya di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 18, kita akan buka. Saya berharap firman ini bisa menjadi berkat buat kita dan juga menjadi pegangan buat kita menghadapi hari-hari yang akan datang ya. Dan dengan demikian kita bisa hidup di dalam kemenangan. 1 Yohanes pasal 4 ayat 18. Ya, saya bacakan. Dikatakan demikian firman Tuhan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Nah, ketika saya mendapat firman Tuhan ini, saya merenungkan saudara ya, ternyata Tuhan sudah memberikan jalan keluar untuk kita menghadapi ketakutan. Saya nggak tahu, mungkin Bapak Ibu sekarang saat ini sedang mengalami ketakutan, atau dibayang-bayangi ketakutan. Tapi firman Tuhan mengatakan demikian. Kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. Kasih yang sempurna dari Bapa Surgawi itu melenyapkan ketakutan. Sekali lagi saudara ya, kasih yang sempurna ya, kasih yang sempurna dari Bapa Surgawi, kalau kita terima dan kita percayai, itu akan melenyapkan ketakutan. Sekali lagi kalau boleh saya ulangi saudara ya. Kalau kita mengerti, kita menerima, kita mempercayai kasih yang sempurna, yaitu kasih yang Bapa Surgawi berikan kepada kita, itu akan melenyapkan ketakutan dalam hidup kita. Apapun juga ketakutan itu. Nah, saudara, ketika saya merenungkan tentang kasih yang sempurna, Tuhan, apa sih gambaran nih kasih yang sempurna itu seperti apa? Seperti apa? Dan mungkin banyak di antara kita anak-anak Tuhan, kita sudah percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita disebut anak-anak Tuhan, tapi banyak dari kita belum mengerti besarnya kasih Tuhan. Mungkin kita belum bisa menerima dan mempercayai kasih Tuhan, karena kita juga belum mengerti apa itu kasih Tuhan. Padahal kasih Tuhan itu dikatakan sudah dicurahkan di dalam kehidupan kita. Nah saudara, sebelum saya mulai lagi, pada waktu saya juga mempersiapkan firman Tuhan ini, tiba-tiba timbul satu lagu saudara ya. Satu lagu tiba-tiba aja keluar di dalam pikiran saya. Dan saya mau Pak Ibu, kita dengarkan lagu ini ya. Dengarkan lagu ini. Mungkin ini lagu lama ya. Tapi saya percaya memberkati. Bisa ditampilkan? Dengan suara ya, dengan suaranya deh ya. Oke.
kalau kita sering dengar lagu ini, biasanya pada waktu kita menghantar saudara-saudari kita ke tempat peristirahatan terakhir. Benar gak Bapak Ibu ya? Pada waktu saya dengar lagu ini, loh ini biasanya kalau ada saudara kita nih ya, saudara ya, di pemakaman kita nyanyikan. Tapi ada sebetulnya ada kata-kata yang bagus saudara ya. Ada kata yang bagus gini loh saudara ya. Dalam rumah Bapakku banyak tempatnya ya. Nah kalau kita baca sebetulnya lagu ini muncul dari firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 2. Yuk kita buka ya, Yohanes 14 ayat 2. Yohanes pasal 14 ayat 2. Ketika Tuhan Yesus mau menyelesaikan tugasnya, mau kembali ke rumah Bapa, dia memberikan pesan yang luar biasa kepada murid-muridnya ya. Dikatakan begini, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga padaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Yang luar biasa saudara Bapak Ibu, kalau kita baca di dalam bahasa Inggrisnya ternyata tempat tinggal ini disebut mansions. Jadi rumah-rumah yang besar gitu ya. Dan jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi saya melihat bagaimana ungkapan dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dia ingin di mana dia berada, murid-muridnya berada. Anak-anaknya ada ya, dan dikatakan dia bukan sekedar mengajak murid-muridnya untuk jangan gelisah dan tetap percaya kepada dia pun menjamin bahwa di rumah Bapa dia, di rumah Bapa banyak rumah-rumah besar yang disediakan buat kita. Dan saudara, kemudian saya melihat ada satu kata-kata lagi yang berkesan di hati saya dari lagu ini. Dikatakan begini saudara ya, jangan tolak kasih Tuhanku, ya, jangan tolak kasih Tuhanmu. Nah, mungkin kalau kita berpikir, mungkin orang-orang yang belum percaya Yesus yang menolak kasih Tuhan. Tapi renungkan saudara, mungkin ada di antara kita pun yang sudah percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tanpa sadar kita menolak kasih Tuhan yang besar. Dengan alasan apa? Mungkin dengan alasan pertama kita nggak ngerti bahwa kita itu dikasih Tuhan. Yang penting percaya Yesus, wis nggak masuk neraka. Ternyata nggak sekedar gitu. Tuhan ingin mencurahkan kasih-Nya yang besar kepada kita. Dia ingin kita mengerti kasih-Nya. Dia ingin mengerti sungguh-sungguh kita hidup di dalam kasih-Nya. Karena dikatakan kasih-Nya Allah yang sempurna mengalahkan ketakutan. Kalau kita ingin bebas dari ketakutan, kita benar-benar harus menerima, percaya dan mengerti kasih Allah yang sempurna. Amin. Nah, Bapak Ibu, kenapa di antara kita mungkin saya katakan yang sebagai anak-anak Tuhan, kita mungkin gak bisa terima kasih Tuhan yang besar, yang mulia, yang sempurna itu. Karena mungkin kita merasa aku ini belum bisa mengasihi Tuhan. Kan biasanya gitu kan? Ya enggak? Kasih kan timbal balik gitu ceritanya ya. Aku belum bisa mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Atau dikatakan aku masih sering jatuh bangun di dalam kelemahanku, di dalam dosa-dosaku. Jadi katanya aku enggak layak menerima kasih Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kita. Nah pada waktu saya merenungkan Tuhan, ada nggak sih contoh di dalam Alkitab yang menggambarkan kasih-Mu yang sempurna? Aku ingin kita belajar, kami ingin belajar, mengerti, dan kita mau menerima kasih Tuhan yang sempurna. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, kembali Tuhan bukakan saya di dalam Lukas pasal 15. Mungkin Bapak Ibu sudah hafal tentang Lukas pasal 19. Siapa yang sering baca Lukas pasal 19 tentang apa? Anak yang hilang. Pernah ya saudara ya? Saya juga nggak ngerti kenapa saudara. Saya baca firman Tuhan, kelihatannya saya sudah 3 kali membaca tentang Lukas pasal 15 ini tentang anak yang hilang. Ya, saya pernah nyampaikan di sini kalau nggak salah sampai 2 kali dan ini yang ketiga. Tapi ada sesuatu yang menyentuh hati saya tentang kasih Bapa, ya, kasih Bapa yang sempurna. Nah, selama ini
Karena judulnya, apa judulnya? Lukas. Coba Lukas, Lukas pasal 15 tolong ditampilkan tentang anak yang hilang. Selama ini kita melihat fokus ke anak yang hilang, anak yang bungsu, yang kurang ajar. Kemudian kita fokus ke anak sulung yang tinggal satu rumah tapi nggak mengenal bapaknya, ya. Tapi begitu saya baca lagi ayat ini, firman Tuhan ini, saya tiba-tiba tersentak tentang betapa besarnya kasih ayahnya loh kepada kedua anak-anaknya ini. Ya, loh kita baca di dalam Lukas pasal 15. Ya. Lukas pasal 15. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Saya pikir ini judulnya seharusnya diganti, saudara ya. Tadi saya pikir, wah judulnya harusnya diganti. Perumpamaan tentang anak-anak yang hilang. Karena anak yang bungsu, anak yang sulung sama aja sebetulnya hilang. Tapi setelah saya merenungkan, kelihatannya juga nggak tepat. Ini seharusnya gambaran atau pengertian tentang kasih Bapa yang luar biasa. Kalau saya boleh kasih judul. Karena di dalam cerita ini, kita melihat bagaimana kasih seorang ayah yang merupakan gambaran dari Bapa surgawi yang demikian besar kasihnya ya kepada anak-anaknya yang dua-duanya sebetulnya enggak memenuhi standar sebagai anak-anaknya, ya. Yuk kita baca ya. Lukas pasal 15 ayat 11. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Nah Bapak Ibu, ternyata kalau kita baca di dalam penjelasan-penjelasan, nanti Bapak Ibu juga bisa baca di Google ya. Ternyata suatu kebiasaan orang Yahudi, kalau mereka meminta warisan sebelum orang tuanya meninggal, itu dengan kata lain, dia ingin mengatakan, Bapak, kapan kamu mati? Gitu loh, ngerti nggak? Ayah, kapan kamu mati? Aku ingin kamu cepat mati, ayah. Ya. Nah kira-kira kalau saudara punya anak seperti itu gitu, saudara akan apa? Pertama saya percaya saudara akan ngulus-ngulus dada. Benar kan saudara ya? Aduh, ya enggak. Kok aku kena apa ini? Kok bisa melahirkan anak seperti ini? Ya. Jadi itu, saudara. Kemudian dikatakan beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya lalu pergi ke negeri yang jauh. Jadi yang luar biasa, bapaknya membagi warisan, ya. Dan di peraturan orang Yahudi dikatakan anak yang sulung dapat 2/3 bagian. Anak yang bungsu 1/3 bagian. Itu adat istiadat orang Yahudi. Nah kemudian dikatakan setelah anak bungsunya itu pergi, di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Perhatikan mulai 17 saudara. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang melimpah-limpah makanannya. Tapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebutkan anak Bapa. Jadikan aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Nah, kalau kita baca ayat ini, sebetulnya apa yang memotivasi anak bungsu ini untuk pulang? Mungkin ada yang mau kasih respon, silakan. 1, 2, 3, nggak ada respon. Oke, saya jawab, ya.
Ya, saya jawab, sebetulnya yang menjadi motivasi dia untuk pulang ke rumah bapak adalah apa? Kelaparan, ya, bukan pertobatan ini, ya, kelaparan. Cuman untuk menghadapi bapaknya, dia tahu dia berdosa, dia bersalah, dia bikin kata-kata puitis, kata-kata didramatisir, sehingga bapaknya terkesima, ya, ceritanya begitu. Kayak bapak ibu mungkin saudara-saudara suka nonton film drama Korea kan? Kira-kira didramatisir seperti itu. Ceritanya sebetulnya sepele, tapi dibikin wah gitu ya. Sehingga yang menonton terkagum-kagum, ya, bercucuran air mata atau emosinya naik. Nah, anaknya pintar kayak begini, ya. Anak yang bungsu itu pintar, ya. Dia bikin kata-katanya didramatisir, ya. Ceritanya begitu, ya. Jadi sebetulnya motivasinya cuma satu. Aku lapar, aku perlu makan. Di rumah bapakku, karyawan-karyawan aja makannya berkelimpahan. Cuman itu motivasinya. Cuman dia bikin kata-katanya seakan-akan ada pertobatan, seakan-akan ada penyesalan. Oke? Nah, kemudian di ayat 20 dikatakan, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Ya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihannya. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Nah, saya terkesima ketika dikatakan ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Kalau saya melihat, pasti bukan satu kebetulan ketika bapaknya keluar jalan-jalan, dia ngelihat anaknya, anaknya pulang. Enggak. Saya percaya bapaknya setiap hari, setiap saat, dia cari tempat yang bisa melihat situasi kira-kira di mana anaknya bisa muncul pulang. Dia amati terus, dia tunggui, ya, dia tungguin anaknya pulang. Nah, ini hati bapak, ini kasih bapak, ya. Walaupun hatinya dilukai oleh anak bungsunya, dikatakan dia tetap menanti anaknya pulang, ya. Nah, kemudian kalau kita melihat lagi saudara, ya. Kemudian setelah bapaknya melihat anaknya, dikatakan apa? Dia berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Nggak ada geli loh saudara. Dikatakan tadi apa kerjanya apa? Di peternakan babi, ya. Siapa yang pernah dekat-dekat peternakan babi? Belum pernah ya, saya juga belum pernah. Tapi yang saya dengar baunya luar biasa. Baunya luar biasa dan menjijikan. Belum kotorannya lagi saudara, ya. Tapi bapaknya saudara, ya, nggak berpikir bau mau apa, dikatakan dia datang lihat anak bungsunya pulang, dia berlari, dia peluk, dia cium saudara, ya. Ini saya pikir luar biasa. Kadang-kadang kita sama anak kita aja begitu baru pulang ketemu, kita lihat dia habis keringetan, ya, kita bilang nanti dulu, mandi dulu, ya, mandi dulu, ya, supaya bersih, enak dicium di peluknya, seperti gitu, ya. Ini bapak yang luar biasa, di atas standar manusia kalau saya bilang saudara, ya. Kemudian kita lanjutkan. Ketika saudara, ya, boleh kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak bapak. Mulai, ya, apa yang dihafalinnya dikeluarin saudara, ya. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Nah bapak ibu, kalau kita baca saudara, ya, di sini dikatakan bapaknya langsung mengenakan jubah. Bapak Ibu, saya percaya kita pun pada waktu kita datang kepada Tuhan Yesus, ya, masih jatuh bangun nih dalam dosa, masih penuh kelemahan. Tapi dia mau terima kita karena kasih yang besar. Kita dikenakan, dikatakan apa? Pada waktu kita percaya, dikenakan jubah kebenaran. Makanya dikatakan kita dibenarkan di hadapan Bapa. Walaupun kehidupan kita masih jatuh bangun, masih penuh dengan kelemahan. Tapi Bapa surgawi tidak melihat hal itu, sama seperti anak yang bungsu. Nah kemudian kalau kita baca lagi saudara, ya, kita baca lagi, dikatakan
Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersuka ria. Nah saudara, kalau kita perhatikan dari cerita ini saudara ya, cerita ini. Kalau kita perhatikan bapaknya tuh bagaimana ya saudara, kalau saya boleh ngomong saudara ya. Dikatakan bapaknya tuh nggak nanyain. Ya enggak, bagaimana uang kamu? Bagaimana kamu kegiatan? Saya dengar kamu jadi begini. Dia tidak menghakimi, dia tidak menghakimi anaknya yang bungsu. Dia tidak menggurui, dia tidak menghukum, dia menerima. Dan ketika saya merenungkan tentang kasih Bapa ini saudara ya, saya teringat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Ini juga ayat yang sudah kita kenal. Coba tolong ditampilkan, Yohanes 3 ayat 16. Dikatakan demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemudian ayat selanjutnya dikatakan, ayat selanjutnya, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk apa saudara? Menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Dan ini yang dilakukan oleh Bapa, oleh ayah dari anak bungsu. Dia bilang, aku datang, ya aku menemui engkau, aku menerima engkau, bukan aku untuk menghakimi engkau, tapi aku untuk menyelamatkan engkau. Nah, kalau kita kan merasa tertuduh ya, kita yang merasa jangan deket-deket Bapak, ayah jangan deket-deket, aku masih nggak layak. Ya, seringkali kita begitu kan, ke Bapak surgawi kita. Tuhan, ya enggak? Ada jarak antara kita dengan Bapak surgawi. Kenapa? Karena aku merasa aku baru melakukan dosa, Tuhan. Aku enggak layak. Ya, aku enggak layak. Nanti kalau aku sudah benar, kalau aku sudah bertobat benar-benar, aku baru datang kepadamu. Aku baru datang kepadamu. Tapi itu bukan cara kerja Bapak surgawi. Cara Bapak surgawi, dia terima, dia peluk, dia cium. Dikatakan Yesus datang bukan untuk menghakimi dunia, tapi untuk menyelamatkan. Dengan dia memberikan kasih karunia dan anugerah kepada anak bungsunya. Dia percaya itu yang akan membuat anak bungsunya mengalami pertobatan sungguh-sungguh. Bukan pertobatan yang didramatisir. Ya. Nah seringkali kita pun demikian saudara, ya kita sedemikian kan Bapak Ibu. Seringkali kalau kita mau jujur, motivasi kita periksa, apa motivasi kita melayani Tuhan? Ya mungkin karena nggak enak, ya karena banyak hal yang sebetulnya bukan karena aku mencintai Tuhan. Ya buktinya saudara ya, ada goncangan sedikit kita udah mulai bingung nih, mau ibadah atau kagak, atau tidak, atau kita mulai banyak bingung. Ya, atau begitu ada kesibukan atau ada masalah persoalan besar, kita sepertinya meninggalkan Tuhan. Tuhan nanti deh Tuhan. Itu sebetulnya motivasi kita diuji. Ya, tapi perhatikan, ya kita puji Tuhan, kasih-Nya yang sempurna yang diberikan kepada kita tidak memperhitungkan itu. Dia peluk, dia cium kita, dan dikatakan, nak aku mengasihi engkau, hiduplah dalam kasihku. Begitu kita menikmati kasih-Nya, itu yang akan mengubah hidup kita. Seringkali kita kebalik ya saudara ya. Kita menghukum, menghakimi dengan tujuan orang berubah. Benar nggak? Benar nggak? Kita menghukum, menghakimi, menilai orang dengan tujuan supaya orang itu berubah. Tapi kasih yang sempurna kerjanya lain. Dia terima dulu apa adanya. Dia berikan, dia curahkan kasih karunia, dia curahkan kebaikan. Ya, dan itu yang membuat kita nggak sanggup untuk menyangkal dia. Kita nggak sanggup untuk lari dari dia. Karena aku sudah menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Aku sudah menikmati kasih karunia-Mu. Aku sudah menikmati penerimaan-Mu. Dan katakan aku nggak mungkin pergi daripada-Mu, menjauh daripada-Mu. Ya, beda kan saudara ya? Beda kan? Ini lokasi Allah loh.
Ya. Nah, kemudian kalau kita baca lagi saudara ya. Baca ini ceritanya kemudian tentang anak yang sulung. Tentang anak yang sulung. Ya, tentang anak yang sulung kita baca saudara. Ayat 25 dikatakan, tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Nah, pada waktu dikatakan ayahnya potong lembu tambun, kemudian ada nyanyian-nyanyian, tari-tarian. Saya diingatkan saudara, makanya dikatakan bila satu orang bertobat, malaikat di sorga bersukaria. Benar nggak saudara? Seperti ini. Tapi kalau kita ada orang yang bertobat, kita nanya, benar-benar bertobat nggak nih? Gitu kan, suka gitu saudara ya? Iya nggak? Mesti diuji dulu ini ngertinya. Tapi kalau saya lihat, kasih Bapak yang sempurna nggak begitu. Dia terima dulu, dia biar orang itu menikmati kasih karunia-Nya, kemurahannya, kebaikan Allah. Kemudian orang itu akan bertobat. Itu cara kerja kasih Allah yang sempurna saudara. Ya. Kemudian makanya saudara, nah ini ya, jangan sampai kita seperti anak yang sulung. Ya, malaikat bersukaria, nanti dulu malaikat, jangan bersukaria dulu. Ini benar-benar bertobat nggak? Gitu ya. Tapi nggak kayak begitu Bapak kita. Kasihnya yang sempurna, benar-benar sempurna. Nah kemudian kita lanjutkan saudara ya, tentang anak yang sulung ini. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Dikatakan ayat 28, maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Sampai di sini dulu saudara ya. Nah di sini kalau kita baca saudara tentang respon anak sulungnya. Nah ini saya melihat penting sekali buat kita ini mempunyai keyakinan yang benar, pengertian yang benar tentang apa saudara? Tentang Bapak kita, ya, tentang Bapak surgawi kita, tentang Tuhan Yesus. Karena anak sulung ini mempunyai pengertian, mempunyai keyakinan bahwa bapaknya itu apa saudara? Tuhan yang keras. Ya, yang sadis, kejam. Kalau kamu nggak kerja, kamu jangan harapin berkat. Kalau kamu nggak taat perintah-perintahku, kamu nggak akan diberkati. Kamu melanggar perintahku, kamu dikutuk. Ini anak sulungnya punya pemikiran gitu. Kalau aku nggak setia baca firman Tuhan, ya, nggak baca Alkitab, nggak setia, jangan-jangan berkatku terhalang. Ya. Bukan nggak boleh baca Alkitab, harus baca Alkitab. Tapi baca Alkitab dengan kesadaran, kerinduan. Tuhan, aku ingin rindu bersekutu dengan Kau. Karena aku sudah merasakan, menikmati, aku hidup dalam kasih-Mu yang sempurna. Kalau kita lakukan demikian saudara, dengan cinta. Ya, dengan cinta karena aku dicintai. Dikatakan kasih itu ya, kalau saudara baca di dalam 1 Yohanes pasal 4 saudara ya, dikatakan begini, kasih itu bukan kita yang mengasihi Tuhan, tapi Tuhan yang mengasihi kita.
Seringkali kita kan fokusnya aku mengasihi Tuhan. Seberapa besar aku mengasihi Tuhan. Tapi sebetulnya dikatakan menurut firman Tuhan, kasih adalah Allah yang mengasihi kita, bukan aku yang mengasihi Tuhan. Nah ini saudara, ya penting kita sungguh-sungguh jangan seperti anak yang sulung. Ya, anak yang sulung menganggap bapaknya itu keras dan menuntut. Sehingga dikatakan, Bapak, aku sudah mengerjakan semua perintah-perintahmu. Mana balasanmu? Mana apa yang bagianku? Nah seperti itu saudara. Ya, sebetulnya apapun yang dikerjakan oleh anak sulung tentu tidak akan pernah memuaskan, memenuhi standar dari ayahnya. Tapi ayahnya tidak melihat seperti itu. Ya, dan yang luar biasa saudara, yang luar biasa pada waktu begini saudara. Kalau saya baca di dalam firman Tuhan, dikatakan, tetapi baru saja datang anak bapak yang telah memboroskan harta kekayaan bapak bersama-sama dengan pelacur. Maka bapak menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Bapak Ibu, saya mikirkan tentang bapaknya ini, tentang ayahnya ya. Dia tahu nggak anak sulungnya mempunyai respon seperti itu? Saya percaya bapaknya itu memperhatikan respon anak yang sulung. Ya, sepertinya rajin karena mempunyai konsep bapaknya itu keras, ya banyak menuntut, banyak meminta ceritanya, sehingga dia kerja keras, sehingga anak ini selalu mengatakan apa? Berkat bapaknya itu diukur dengan apa yang dia lakukan, apa yang telah dia kerjakan. Itu diukur dengan demikian. Dan bapaknya ngerti. Dan yang luar biasa, bapaknya walaupun mengerti sifat anaknya yang sulung seperti itu, dia tetap berkata, segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Dia nggak pernah berkata, nak kalau engkau nggak bertobat, kalau engkau nggak merubah sifatmu, kalau engkau nggak merubah keyakinanmu, aku nggak kasih kepunyaanku. Biarlah kepunyaanku tetap kepunyaanku, kepunyaanmu yang sudah dibagi warisan itu. Tapi nggak begitu. Dia tetap mencurahkan kasih karunia, kemurahan kepada anaknya yang sulung. Dengan harap, dan dia saya percaya, dengan dia punya iman, dengan dia limpahi kasih karunia, dengan dia limpahi anugerah, dengan dia limpahi kemurahan anak yang sulung akan mengerti. Dia akan mengerti, oh selama ini bapakku, aku punya konsep yang keliru tentang bapakku. Kalau bapakku selama ini aku punya konsep bapakku adalah orang yang tegas, orang yang menghukum, orang yang menuntut, orang yang menghakimi. Sekarang aku ngerti, bapakku nggak demikian, ayahku nggak demikian. Dia benar-benar mencurahkan kasih, menerima aku apa adanya. Dan kemudian responnya apa? Anak yang sulung, aku akan berubah. Aku mengerti sekarang. Melalui peristiwa ini, aku mengerti bahwa kasih-Mu, Ayah, tidak terbatas. Kasih-Mu tidak melihat apa yang aku perbuat, aku lakukan. Tapi kasih-Mu Engkau curahkan di dalam kehidupanku. Di dalam aku menerima pencurahan kasih-Mu, kemurahan-Mu. Di situ aku mengerti tentang kebesaran kasih-Mu. Dan aku mau hidup di dalam kasih-Mu yang sempurna. Aku mau nikmati kasih-Mu yang sempurna. Dan kasih yang sempurna ini yang membawa kita dalam kemenangan. Begitu kita mengerti kasih Allah yang sempurna, begitu kita paham kasih Allah yang sempurna, begitu kita hidup di dalam kasih Allah yang sempurna, penerimaannya yang tidak terbatas kepada kita, pengampunannya yang luar biasa. Yesus datang dikatakan bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan dunia. Dan dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Berapa besar kasih Allah kepada kita? Saudara, kalau kita nggak mengerti bagaimana berharganya Yesus buat Bapa, kita mungkin nggak akan mengerti betapa besar kasih Allah. Karena dikatakan apa? Dia mengasihi kita setara dengan pengorbanan yang diberikan dengan memberikan Yesus. Kalau kita mengerti hubungan Bapa dengan anak, Bapa dengan Tuhan Yesus, kita akan mengerti betapa besar kasih-Nya kepada kita. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, perlu kita sungguh-sungguh ya menerima, mengalami, mengerti kasih Allah di dalam kehidupan kita.
Tadi lagu tadi dikatakan, jangan tolak kasih Tuhanku. Saya tersentuh, tanpa sadar kita seringkali menolak kasih Tuhan. Dengan cara apa? Aku merasa enggak layak Tuhan. Kemudian dikatakan apa? Aku belum sempurna Tuhan. Aku belum bisa mengasihi Engkau Tuhan. Kemudian dikatakan lagi, Tuhan aku bisa dengan kekuatanku sendiri. Aku tolak kasih-Mu. Kau hitung berkat-berkatku berdasarkan perbuatan baik yang aku lakukan. Hitung berkat-berkatku Tuhan yang Kau akan berikan padaku berdasarkan aku melayani Engkau sejauh mana. Seringkali itu yang menolak, kita menolak kasih Tuhanku, kasih Tuhan kita yang dicurahkan kepada kita. Bapak Ibu, perlu kita sungguh-sungguh menerima kasih Allah yang sempurna di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam firman Tuhan dikatakan begini. Di dalam firman Tuhan ya, dikatakan, yuk kita buka. Bagaimana kita untuk mengerti, menerima kasih Allah yang sempurna. Saya melihat saudara yang perlu kita lakukan, kita buka di dalam Efesus pasal 3. Efesus pasal 3. Ayat 18. Sampai dengan ayat 21. Yuk kita baca ya. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan dalam jemaat, di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Di sini dikatakan kita harus minta, saudara ya. Karena dibilang kasih ini dikatakan melampaui segala pengetahuan manusia. Pengetahuan manusia kita mungkin nggak bisa nerima. Masa sih ada kasih seperti itu? Masa sih ada kemurahan seperti itu? Itu melampaui akal pikiran kita manusia. Makanya kita dikatakan, Rasul Paulus bilang, aku berdoa supaya kamu mengerti, supaya kamu menerima, supaya kamu mengalami betapa panjang, lebar, dan dalam, dan tingginya kasih Allah yang melampaui segala pengetahuan ini. Nggak bisa dengan pikiran kita ternyata untuk kita pahami. Yang perlu kita pahami, yang perlu kita lakukan adalah kita berdoa. Minta, Tuhan buat aku mengerti kasih-Mu yang di luar pengetahuan kita. Buat aku mengerti Tuhan, betapa besar kemurahan-Mu. Betapa besar Engkau mengasihi aku. Bapak Ibu, kalau kita baca di dalam Alkitab, senjata utama iblis saudara, ya, untuk membuat kita hidup, tadi dikatakan pasti hidup dalam ketakutan ya. Karena apa? Dia mencoba menghilangkan apa saudara? Bahwa kita itu dikasih Tuhan. Kasih-Nya yang sempurna itu dilimpahkan kepada kita. Nah, saya baca, kalau Bapak Ibu baca tentang Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus pada waktu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis dikatakan langit terbuka, kemudian turun Roh Kudus yang berbentuk merpati, kemudian ada suara yang begini saudara. Suara begini, inilah anakku yang kekasihi, ya enggak? Kepadanyalah aku berkenan. Benar? Baca ya. Nah kemudian setelah Yesus dibaptis, dibawa dia ke padang gurun oleh Roh Kudus untuk dicobai katanya oleh iblis. Kemudian setelah Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, dikatakan laparlah ia. Kemudian datanglah iblis. Perhatikan saudara, datanglah iblis. Kemudian dia berkata gini, kalau engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Kalau kita baca sepintas selalu, nggak ada yang salah. Tapi kalau kita renungkan, sebetulnya ini iblis ini ambis mengutip loh ya, perkataan Bapak Surgawi pada waktu Tuhan Yesus dibaptis. Cuman dipotong. Dipotongnya yang apa?
inilah anakku yang kukasihi. Seharusnya inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Iblis potong. Kalau kamu anak Allah kan bisa dikasih, bisa enggak kan? Ya enggak. Iblis ingin menanamkan kepada Tuhan Yesus, kamu anak Allah, kamu tapi kamu enggak dikasih Allah. Iblis enggak berani ngomong, ya kamulah anak Allah yang dikasih. Selalu dipotong. Kemudian saudara baca cerita tentang Adam dan Hawa pada waktu dicobai oleh ular, oleh iblis di Taman Eden, ya di Taman Eden. Si iblis itu datang, dikatakan iblis itu binatang yang paling cerdik. Ya, kita baca aja deh, kita baca di Kejadian pasal 3 kalau nggak salah ya. Yuk kita buka Kejadian pasal 3. Kejadian pasal 3 ayat berapa ya mungkin? Kejadian pasal 3 ayat 1. Manusia jatuh ke dalam dosa. Yuk kita baca ya. Ini supaya gini ya. Iblis itu karena menyebarkan teror ketakutan. Nah, kalau kita nggak dilengkapi dengan pewahyuan, pengertian, kasih Allah yang sempurna dicurahkan kepada kita, ya. Kasih Allah yang sempurna dicurahkan kepada kita. Kita akan hidup di dalam ketakutan. Dan ketakutan itu saudara ya, itu benar-benar orang kalau sampai ketakutan saudara, dikatakan kemarin saya baca berebut tabung, bukan itu ya, di rumah sakit kalau nggak salah berebutan tabung apa ya, sampai petugasnya itu dipukul-pukulin saudara, tabung oksigen, sampai demikian itu. Orang udah nggak mikirin orang lain, yang penting aku, ya. Kalau orang udah ketakutan, yang penting aku, yang lain mau gimana terserah, ya. Dan mengerikan sekali. Kalau perlu, ya mungkin bunuh-bunuhan, berebutan. Yang penting aku ingin hidup, gitu loh, ya. Nah makanya kalau kita nggak dilengkapi dengan pengertian, pewahyuan, mengerti kasih Allah yang sempurna, saudara, kita akan dihabisi oleh iblis. Nah kita baca dalam Kejadian pasal 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau rabah buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui, dan ini perhatikan saudara ya, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Makanya untuk itu Tuhan melarang engkau memakan pohon itu, buah pohon itu. Kasarnya begitu. Ya. Iblis mencoba menanamkan dalam pikiran Adam dan Hawa bahwa Tuhan kamu, Allah kamu, Bapak kamu itu orangnya egois, yang enak-enak nggak mau dikasih. Ya, kemudian apa? Allahmu itu nggak mau, takut ada saingan. Dia coba tanamkan di dalam pikiran Hawa dan Adam. Karena Adam dan Hawa masuk keyakinan seperti itu, dia melangkah ke pohon buah yang baik dan jahat itu, dia makan. Saya percaya Bapak Ibu, yang memotivasi Hawa untuk melangkah ke pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat adalah karena dia tahu, Allahku nggak mengasihi aku. Buktinya dia ada yang sembunyikan dari aku. Dia nggak mau aku seperti Allah. Dia nggak mau aku mempunyai pengetahuan. Dia nggak mau. Ternyata Allahku kasihnya nggak sempurna buat aku. Itu yang memotivasi dia, Hawa, untuk melangkah memetik buah itu.
Itu yang dilakukan iblis. Dia akan katakan kamu gak disayang sama Tuhan. Buktinya hidup kamu kok begini-gini aja. Kamu tetap mengalami pergumulan. Pergumulan keuangan, pergumulan keluarga, pergumulan sakit penyakit. Kata Allah tidak mengasihi kamu kok. Dia akan tanamkan itu dalam pikiran kita. Tapi apa respon kita? Itu menentukan kemenangan atau kekalahan dalam hidupan kita. Kalau kita mau meresponi, aku kebaskan iblis. Aku percaya, aku sudah mengalami kasih Allah yang besar di dalam kehidupan kamu. Engkau gak bisa turut campur, engkau tidak bisa menanamkan yang jelek tentang Allahku. Allahku adalah Allah yang luar biasa. Kasihnya tidak terhingga, kasihnya dilimpahkannya kepadaku. Bukti Yesus mati di kayu salib untuk menggantikan aku. Begitu kita lawan itu, iblis akan menyingkir. Ingat, senjata iblis. Dia akan meyakinkan kita. Kamu mengalami keadaan ini karena kamu tidak dikasihi oleh Tuhan. Karena kamu gak layak buat menerima kasih Tuhan. Kamu mengalami ini karena kamu banyak yang tidak taat kepada Tuhan. Dia datang bukan untuk menghakimi, dikatakan. Dia datang untuk menyelamatkan. Dengan apa? Dia mencurahkan kasih-Nya kepada kita. Mari, untuk kita mengerti kasih Allah. Tadi dikatakan kita perlu berdoa, minta. Karena terus terang Bapak Ibu, dengan pengertian kita nggak akan ngerti. Kita akan tolak, mana bisa, enak aja orang berdosa, diterima. Enak aja orang berdosa, nggak dihukum. Kadang-kadang pikiran kita nggak ngerti. Saya baca tentang firman Tuhan ini, saya nggak ngerti. Tuhan, aku juga nggak ngerti. Enak bener. Saya punya usaha, ya, saya punya toko. Dulu saya punya jalanin distribusi barang. Saya nggak bisa terima. Enak aja karyawan bawa duit aku. Kemudian dia datang kepadamu, kau terima dengan demikian tanpa ada hukuman. Di mana keadilanmu Tuhan? Sama seperti anak yang sulung saya, saudara. Mana keadilanmu? Apa engkau terima mereka? Bagaimana orang itu setiap bertobat? Bisa juga dia kerja di tempat lain, dia mencuri lagi, mengambil lagi, berbuat gak benar lagi. Pikiran manusia saya gak terima, gak bisa terima. Tuhan, bagaimana ini? Tapi Tuhan bilang, ini kasihku, bukan kasihmu. Kamu gak akan bisa mengerti kalau kita mengandalkan pikiran kita. Tapi biarlah apa yang harus kita lakukan. Yang harus kita lakukan, Tuhan, kalau ini memang kasih-Mu Tuhan, buat aku sungguh-sungguh terwahyu dalam hidupku. Buat sungguh-sungguh pikiranku selaras dengan pikiran-Mu Tuhan. Sehingga aku benar-benar melakukan, aku benar-benar menyatakan kepada dunia itu tentang kasih-Mu Tuhan. Walaupun ini melampaui pikiranku, melampaui pengertianku. Aku gak bisa terima Tuhan. Aku gak bisa terima. Mari aku minta anugerah-Mu. Buat aku mengerti benar-benar betapa besar kasih-Mu, betapa sempurna kasih-Mu. Kasih-Mu itu bukan kasih manusia. Mari, yuk kita sungguh-sungguh berdoa, kita minta. Kalau ini benar-benar kita alami, saudara ya, kita tenggelam dalam kasih-Nya yang sempurna, saya percaya kita akan mengalami kemenangan. Ya, kita akan mengalami bagaimana kita diubahkan dengan kesadaran kita, dengan cinta kita. Karena Tuhan sudah mencintai kita lebih dulu. Dikatakan kasih itu bukan kita yang mengasihi Tuhan, tapi Tuhan yang mengasihi kita dulu. Begitu kita menikmati kasih-Nya, mengalami kasih-Nya, mengalami pertolongannya, mengalami kemurahan, mengalami anugerah-Nya, itu memampukan kita untuk bisa mengasihi Dia dan mengasihi sesama. Kasih-Nya melampaui batas pengetahuan. Jangan coba untuk mengerti dengan pikiran kita. Biarlah kita mengerti dengan Roh Kudus. Minta Roh Kudus buat aku mengerti betapa besar kasih kemurahan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri.